kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengelasan dan apa saja sih alat-alat yang dibutuhkan saat proses pengelasan beserta ketiganya. Dan jangan lupa ditonton ya. Selamat menyaksikan. Bagaimana? Kalian sudah lihat kan tadi sedikit cuplikan tentang orang yang lagi melakukan pengelasan. Kalian tahu tidak apa pengertian dari las itu sendiri? Las adalah sebuah sambungan setempat dari beberapa batang logam dengan menggunakan energi panas, baik itu yang berasal dari aliran listrik maupun dari pembakaran gas. Dan las sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu las listrik dan yang kedua yaitu las asetilin. Dan yang hari ini yang akan kita bahas yaitu las listrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan dari penggunaan las listrik. Yang pertama yaitu penggunaan las listrik dapat digunakan untuk mengelas semua posisi. Yang kedua yaitu dapat digunakan untuk mengelas semua jenis fero. Dan yang ketiga yaitu harga mesin las jauh lebih murah dibanding dengan harga mesin yang lain. Yang keempat yaitu peralatannya lebih simpel dan mudah dibawa. Dan yang terakhir yaitu dapat digunakan untuk mengelas sesuai dengan ketebalan yang kita inginkan. Setelah kelebihan yang telah saya sebutkan tadi, ada pun kekurangan dari penggunaan las listrik itu sendiri. Yang pertama yaitu harus sering melakukan pemasangan pada elektroda, karena elektroda untuk proses pengelasan las listrik itu terbatas. Yang kedua yaitu harus selalu membersihkan slag atau kerak las setelah melakukan pengelasan. Dan yang terakhir yaitu pada jenis elektroda tertentu harus dilakukan yang namanya oven sebelum melakukan pengelasan. Jadi elektrodanya itu dimasukkan oven terlebih dahulu sebelum digunakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pengelasan. Ini pertama yaitu ada mesin las listrik. Dan yang pasti ada elektroda. Di sini elektrodanya berdiameter 2,6 mm. Yang kedua ada sikat gigi dan di video sebelumnya telah kita lihat alat-alat apa saja yang akan digunakan untuk proses pengelasan. Dan saat ini saya akan menjelaskan apa sih fungsi alat itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu adanya kabel massa. Kabel massa ini berfungsi untuk menghantarkan arus listrik dari mesin las ke benda kerja atau logam induk. Kemudian yang kedua yaitu kabel elektroda. Kabel elektroda ini berfungsi untuk menghantarkan listrik dari mesin las ke holder atau ke elektroda yang akan membuat nyala busur listrik jika disentuhkan dengan benda kerja. Kemudian ada yang namanya sikat baja. Sikat baja ini digunakan untuk membersihkan permukaan sebelum melakukan pengelasan dari zat pengotor. Zat pengotor itu bisa berupa oli ataupun karat ataupun zat pengotor lainnya. Itu tidak akan membahayakan kaki. Dan yang paling penting, kita harus menggunakan penutup mulut atau masker. Nah, masker ini telah didesain secara khusus untuk melindungi mulut dan pernafasan kita dari debu yang dihasilkan dari hasil pengelasan. Masker ini memiliki dua lapis yang akan menyaring debu hingga tidak akan masuk ke dalam pernafasan kita. Dan cara penggunaan masker ini sangat gampang, yaitu kalian bisa kaitkan saja di telinga kalian, dan untuk yang bekerja kalian kaitkan di belakang dengan
Dalam proses pengelasan, ada yang namanya sinar busur las yang timbul karena interaksi dari elektroda dengan panas listrik. Namun, sinar ini memiliki bahaya. Adapun bahayanya meliputi yang pertama yaitu temperatur busur las sama tingginya dengan temperatur permukaan matahari, yaitu sekitar 5.000 sampai dengan 6.000 derajat Celcius. Dan yang kedua yaitu dapat menimbulkan radius sinar yang kuat sehingga berbahaya bagi kedua mata kita. Yang ketiga yaitu sinar pada las busur listrik, kebanyakan yaitu sinar ultraviolet. Sinar ini dapat menimbulkan kerusakan pada mata dan kulit yang dapat terbakar seperti radius pada mata. Baiklah, dari bahaya-bahaya yang telah kita sebutkan tadi, kita dapat melindungi diri kita dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama yaitu sarung tangan dan masker pelindung wajah sejenis helm dengan plat-plat baja anti cahaya yang dilengkapi dengan jumlah penyaring yang cukup memadai, serta kacamata pelindung yang digunakan ketika mengerjakan pekerjaan busur las listrik. Nah, untuk kacamatanya sendiri itu harus kacamata yang benar-benar gelap. Nah, yang kedua yaitu pekerja harus memakai pakaian kerja lengkap, panjang dan menutupi leher dengan handuk sehingga kulit terlindungi dari percikan atau paparan sinar busur. Dan yang ketiga yaitu pekerja harus merawat kedua matanya dengan meneteskan obat tetes mata. Dan obat ini dipakai apabila kita selesai melakukan pengelasan. Apabila kita merasa mata kita sedikit merasa kurang tidak enak, maka haruslah diatasi dengan tidur yang cukup dan menggunakan kompres pendingin untuk melindungi lingkungan pekerja dari sinar-sinar yang berbahaya tersebut. Perlu dilakukan layar pelindung cahaya. Dan untuk perempuan sendiri, apabila ingin melakukan pengelasan, itu biasanya menggunakan hijab. Dan saya sarankan yaitu hijabnya tidak terlalu lebar dan agar tidak menjuntai kemana-mana, sehingga tidak mengkhawatirkan atau tidak membahayakan saat melakukan proses pengelasan. Hijab ini bisa kita masukkan ke dalam paket. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi-materi saya beserta video-video sedikit-sedikit video dari saya. Terima kasih yang telah menontonnya sampai habis. Jangan lupa like postingan ini, share, lalu komen, dan jangan lupa subscribe akun ini. Terima kasih. Dadah. Kata ko nanya rojak kata di bocil. Dah, jujur ya, mau jujur lah. Belaga lah. Tidak aja lah. Iya aja lah. Tekan. Ngeri ya ngajak depan lagi. Dorong. Tidak. Dorong. Coba weh. Cepet tuh ya, aku ngerekam nampen no memori. Baca. Dorong. Dari bawah. Nah, ayo. Oh. Wah. Main lagi ke bawah. Coba baca.